Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, saat platform mulai disatukan dan penghalang tirai cahaya terbuka, keempat sosok lainnya langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan segera mengeluarkan avatar dewa asli dan membuat keempat sosok itu terkejut dan berspekulasi bahwa Xiaoyan berasal dari klan Jimmy. Di saat yang sama, muncul monster tanpa wajah yang disebut Moro dan mulai menyerang ke arah empat sosok itu. Setelah si Bungkuk dan Lantian mundur, dua sosok lainnya bersiap untuk menyerang monster tanpa wajah. Keduanya segera berubah menjadi pelangi dengan warna yang berbeda, seperti dua bilah pedang yang memiliki sifat berbeda, satu seperti yin dan satu lagi yang, lalu menyatu satu sama lain di udara. Mereka mulai berubah menjadi pedang raksasa dua warna dan langsung menuju ke monster tanpa wajah. Pedang raksasa dua warna itu menyebarkan angin kencang yang menakutkan, tetapi monster tanpa wajah itu sekali lagi menyeringai pelan. Sosoknya tiba-tiba bergegas keluar dan dua lengannya terlihat telah berubah menjadi pedang hitam. Saat berikutnya, sosoknya segera naik ke udara dan mulai berputar sehingga membentuk badai hitam. Menghadapi pedang dua warna, monster tanpa wajah langsung memukulnya. Segera, suara tajam menyebar dan percikan api berterbangan kemana-mana, yang menyebabkan bilah pedang dua warna itu tiba-tiba bergetar hebat. Saat itu meledak, keduanya langsung ditembak mundur ke belakang. Terlihat kedua pria itu mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, musuh yang muncul di sini tergantung pada kekuatan penantangnya. Meskipun sebelumnya memang sulit untuk menghadapinya, tetapi kenapa sekarang dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Kita berempat tidak mungkin bisa mengalahkannya. Si Bungkuk mendesis dingin, lalu dia mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan yang terus menyempurnakan pil. Dia merasa ini berkaitan erat dengan Xiaoyan. Kekuatan kita berempat tidak banyak berubah dan kita pernah menang dengan menggunakan cara yang sama sebelumnya. Namun sekarang monster tanpa wajah ini sudah tidak bisa lagi kita lawan. Hanya ada satu alasan untuk situasi ini, kecuali kita berempat. Sepertinya itu berhubungan dengan orang tercela itu. Setelah si Bungkuk mengatakan ini, mata keempat orang itu langsung terfokus pada Xiaoyan dan tatapan mereka semakin dingin. Hal ini sudah sangat jelas. Aku menyadari sejak awal bahwa dia bukan orang yang lemah. Bagaimana kalau kalian berdua menghadapinya dulu? Si Bungkuk langsung menatap ke arah kedua orang lainnya. Setelah formasi yang diatur oleh empat orang itu dikalahkan, itu membuat ekspresi wajah mereka langsung berubah. Tidak, kami bukan tandingannya. Akan sangat merugikan jika kami berdua terus bertarung. Bukankah justru karena dialah monster tanpa wajah menjadi begitu kuat? Kedua sosok yang memiliki energi pedang yin dan yang langsung mengarahkan pandangannya ke Xiaoyan lagi. Saat ini aku sebenarnya ingin duduk santai dan menikmati hasilnya. Tetapi kita dikalahkan. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Saat berikutnya, mereka berempat terlihat saling berpandangan. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun lagi secara eksplisit, namun mereka semua sepertinya memahami maksud satu sama lainnya.
Sementara itu, monster tanpa wajah segera bergerak di antara 4 orang itu dan langsung menuju si bungkuk terlebih dahulu. Menyadari ini, seketika ekspresi si bungkuk berubah. Dia sama sekali tidak berani lalai sedikit pun. Tubuhnya langsung bergerak dan menghindar. Namun punggungnya masih terkena oleh serangan monster tanpa wajah. Si bungkuk tampak gemetar dan terhuyung mundur. Segera seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Meski begitu, dia tetap menggertakkan giginya dan menuju ke arah di mana Xiaoyan berada. Tepat ketika serangan monster tanpa wajah terus menghantam si bungkuk, 3 orang lainnya segera mengambil tindakan. Dengan upaya gabungan dari keempat orang ini, mereka mengarahkan monster tanpa wajah menuju Xiaoyan. Sekarang aku ingin melihat kamu mengalahkan monster tanpa wajah yang begitu kuat ini. Faktanya bukan berarti 4 orang ini tidak bisa mengalahkannya, tetapi mereka memang tidak ingin berusaha terlalu keras. Bagaimanapun, setelah pertarungan ini masih ada musuh lainnya. Jadi keempat orang ini berpikir untuk menyimpan kekuatan mereka. Namun untuk bisa melaju lebih jauh lagi, mereka harus segera mengakhiri pertarungan dengan monster tanpa wajah. Karena mereka merasa kehadiran Xiaoyan membuat makhluk itu menjadi lebih kuat, sehingga mereka menganggap Xiaoyan harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Saat ini Xiaoyan masih fokus memurnikan pil 9 naga dan tidak berniat untuk berhenti. Bagaimanapun dia dilindungi oleh avatar dewa asli. Selama keempat orang ini tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam, maka itu bukanlah masalah besar. Apalagi mereka juga tidak tahu kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Saat monster tanpa wajah mendekat, avatar dewa asli langsung bergegas maju, tetapi dia tidak menuju ke arah monster itu. Sebaliknya, dia bergegas menuju si bungkuk. Saat berikutnya, tanpa peringatan apapun, sebuah pukulan langsung menghantam si bungkuk. Ekspresi yang terakhir membeku dan dia dengan cepat mengeluarkan harta pertahanannya. Kemudian skala sebening kristal bersinar dengan kecemerlangan yang aneh dan menghalangi tinju avatar dewa asli. Saat keduanya saling bertabrakan, seketika terdengar suara ledakan. Saat ini, avatar dewa asli terus meninjunya dan dia seperti memukul bel besar. Namun si bungkuk tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya dan tertembak ke belakang sambil memuntahkan seteguk darah. Adapun perlindungan skala di depannya langsung runtuh. Dia juga mendapati tulang tangan dan dadanya patah. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria kurus yang bernama Lantian tiba-tiba marah dan menatap Xiaoyan dengan bingung. Karena kalian tidak ada gunanya, maka lebih baik mati. Xiaoyan juga menjawabnya dengan nada suara yang dingin dan matanya menatap tajam ke arah Lantian. Tentu saja Xiaoyan tidak bermaksud membunuh si bungkuk. Kalau tidak, maka pukulan tadi tidak hanya menyebabkan tulangnya patah. Walaupun keempat orang ini seolah-olah tidak bisa melawan monster tanpa wajah, namun Xiaoyan mengerti bahwa rencana keempat orang ini sangatlah dalam. Bagaimanapun mereka berempat adalah makhluk abadi dan seharusnya cukup kuat dan bukan masalah yang besar untuk mengalahkan monster tanpa wajah. Jelas sekali mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Faktanya, mereka juga bermaksud memanfaatkan kekuatan Xiaoyan secara cuma-cuma untuk mengalahkan monster tanpa wajah. Sehingga setelah mencapai persidangan terakhir, Xiaoyan sudah kehabisan kekuatannya. Pada akhirnya, mereka yang akan mendapatkan semua keberuntungannya. Tepat ketika avatar dewa asli bergerak menuju Lantian, monster tanpa wajah tiba-tiba mengunci avatar dewa asli dan langsung menuju ke arahnya. Namun avatar dewa asli hanya berbalik saat menghadapi monster tanpa wajah yang mendekat. Segera aura yang kuat keluar dari tubuhnya bersamaan dengan kekuatan ki dan darahnya yang meledak.
Tubuhnya langsung melebar hingga ratusan kaki dan terlihat tinjunya yang terbungkus cahaya keemasan langsung meraung. 82 tinju para dewa. Segera tinjunya meledak menuju monster tanpa wajah, namun keenam lengan yang terakhir langsung diselimuti oleh aura iblis dan dia benar-benar melakukan bagiannya. Terlihat 6 lengannya meledak dengan liar dan bayangan kepalan tangan itu seperti badai yang tersapu oleh angin hitam yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan adegan ini, keringat dingin langsung menutupi dahi Lantian. Untungnya rencana itu berhasil sehingga pertempuran terjadi antara Xiaoyan dan monster tanpa wajah. Kalau tidak, maka dia merasa itu mungkin akan berakibat buruk baginya. Kami harus menunggu sampai dia berhasil membunuh monster tanpa wajah ini. Lantian segera bergumam di dalam hatinya. Saat ini, Xiaoyan sekali lagi mencoba yang terbaik untuk menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Namun Xiaoyan juga merasa akan lebih tidak adil jika dia memusnahkannya dalam konfrontasi tersebut. Meskipun monster tanpa wajah mempunyai 6 tangan, namun setelah terdengar suara menderu yang bergema, lengannya terus terlepas dan mengembun sehingga tampak seperti bola daging. Tampaknya semua bagian tubuhnya dapat mengembang dan berkontraksi sesuka hatinya. Bahkan segala kerusakan pada tubuh fisiknya juga dapat dibentuk kembali dalam sekejap. Kemampuan makhluk ini menahan pukulanku sungguh sangat luar biasa. Xiaoyan melihatnya sambil mengerutkan keningnya. Aku yakin keempat orang ini lebih berpengalaman menghadapinya. Segera avatar dewa asli berbalik dan berlari menuju ke arah Lantian. Karena kamu ingin menonton pertunjukan, mengapa kamu tidak melihat adegan ini dengan lebih teliti? Avatar dewa asli tampak sangat marah dan berteriak. Melihat avatar dewa asli ke arahnya, ekspresi Lantian langsung berubah drastis dan merasakan krisis kematian yang kuat. Dia segera menembak mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.